Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumarne dari kelas AK21E. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama ada neraca lajur. Neraca lajur atau bisa disebut kertas kerja atau worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisikan informasi data akuntansi yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan dalam menyusun neraca lajur adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Jadi, penting untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada aset dan kewajiban. Aset umumnya dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari setahun adalah aset lancar. Contohnya seperti ada kas, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan lain sebagainya. Selain itu, ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti peralatan, mesin, bangunan, dan tanah. Lalu ada kewajiban. Kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek. Terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang bunga, pendapatan dibayar di muka. Lalu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya adalah kewajiban jangka panjang. Contohnya seperti wesel bayar, jangka panjang, hipotek, dan obligasi. Selanjutnya ada tahapan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format dan kolom neraca lajur. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat format dan kolom yang dibutuhkan dalam neraca lajur. Untuk format neraca, di bagian atas harus ditulis nama perusahaan dulu. Sedangkan kolom yang harus dibuat berjumlah total 7 kolom, 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur, yang terdiri atas neraca lajur, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan dijelaskan lebih jelas pada contoh soal di akhir video. Yang kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Mengisi kolom-kolom yang telah dibuat mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah data pada kolom neraca saldo dan penyesuaian terisi, selanjutnya kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Selanjutnya, mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Namun, tidak semua data yang dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Selain itu, neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap digunakan untuk keperluan selanjutnya. Selanjutnya ada proses tutup buku.
Proses jurnal tutup adalah jurnal yang dibuat pada periode akhir akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan ini, saldo-saldo akun akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu adalah raib dan ikhtisar laba rugi. Tujuannya untuk memastikan bahwa saldo pada buku besar balance atau seimbang sebelum melanjutkan ke pencatatan akuntansi selanjutnya. Nah, ketika tutup buku, maka harta yang semulanya bertambah di debit dan berkurang di kredit, utang bertambah di kredit berkurang di debit, modal bertambah di kredit dan berkurang di debit, pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit, beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pada saat tutup buku, itu dibalik, jadi harta bertambah di kredit dan berkurang di debit, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca masing-masing memiliki kolom debit dan kredit. Di sini ada nama akun, dan di sini karena penyesuaian itu dibuat setelah membuat neraca saldo. Nah, di sini ada contohnya, contoh soalnya. Akun peralatan kantor memiliki saldo debit sebesar 1.800. Pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 500. Akun peralatan kantor sebesar 1.800 dan yang tersisa 500. Nah, di penyesuaian ini yang dicari adalah jumlah yang hilang. Caranya dengan mengurangi 1.800 dikurangi 500, hasilnya sama dengan 1.300. Maka penyesuaiannya 1.300 di kredit dan beban peralatan kantor di debit sebesar 1.300. Yang kedua, akun perlengkapan memiliki saldo sebesar 2.000. Pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan tersisa sebesar 760. Ini juga sama, berarti 2.000 dikurangi dengan 760, hasilnya 1.240 disimpan di kredit, lalu di beban perlengkapan disimpan di debit sebesar 1.240. Yang ketiga, upah yang terutang belum dibayarkan sebesar 3.000. Nah, karena di sini ada kata belum dibayarkan, berarti ini adalah menambah beban upah sebesar 3.000 dan utang upah di kredit sebesar 3.000. Setelah itu dijumlahkan 3.000 ditambah 1.240 dan 1.300, hasilnya 5.540. Ini juga sama, hasilnya sama dengan 5.540, harus balance ya. Setelah membuat penyesuaian, maka langkah selanjutnya ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dengan cara memindahkan akun yang dari neraca saldo seperti kas, ini di debit, dipindahkan lagi ke debit, piutang usaha dipindahkan lagi ke piutang usaha, yang kalau ada yang di debit berarti disimpan lagi di debit. Nah, untuk perlengkapan berarti ini neraca saldo setelah penyesuaian adalah sisa dari penyesuaian yang ini, 2.000 dikurangi 1.240, hasilnya 760, sesuai ya dengan ini. Pada akhir periode perlengkapan sisanya sebesar 760. Yang peralatan kantor juga sama, 1.800 dikurangi 1.300, hasilnya sama dengan 500. Dan akun-akun yang ini tinggal dipindahkan saja.
Setelah itu dijumlah, hasilnya sama dengan 39.500 dan dikredit juga 39.500. Setelah itu membuat laporan laba rugi. Nah, yang dimasukkan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban-beban saja. Contohnya di sini ada pendapatan jasa di kredit. Karena ini dari neraca saldo ya, dipindahkan di kredit, maka di laporan laba rugi juga disimpan di kredit sebesar 15.000. Setelah itu beban-bebannya dipindahkan. Hasilnya sama dengan 27.740 dan ini 15.000. Nah, setelah itu kita membuat neraca. Neraca adalah dengan cara memindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian yang dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain sebagainya dipindahkan. Kecuali yang laporan laba rugi tadi, yang pendapatan dan beban tidak dimasukkan karena sudah dimasukkan di laporan laba rugi. Jadi neraca ini adalah sisa dari neraca saldo yang tidak dimasukkan ke dalam laba rugi. Nah, hasilnya sebesar 11.760 jadi debit dan 24.500. Nah, setelah ini kita akan menghitung apakah perusahaan ini mengalami kerugian ataupun mendapatkan laba. Selanjutnya, kita akan menghitung apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Caranya, hasil dari laporan laba rugi tadi dan neraca. Di laporan laba rugi didebit sebesar 27.740 dan dikredit sebesar 15.000, serta di neraca saldo sebesar 11.760 didebit dan 24.500 dikredit. Nah, cara mengetahuinya dengan mengurangi 27.740 dikurangi 15.000, hasilnya 12.740. Atau dengan cara 15.000 dikurangi 12.700 ditambah 12.740, maka hasilnya jadi 27.740. Dan di neraca juga sama, 11.760 ditambah 12.740, hasilnya jadi 24.500. Nah, karena posisinya berdekatan di debit dan kredit, maka perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 12.740. Kalau berdekatan itu rugi tetapi apabila posisinya 12.740 misal di sini dan 12.740 di sini di kredit, maka perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan. Kalau berjauhan itu mendapatkan laba, tetapi kalau berdekatan itu rugi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.